juga mungkin kalau suami konsumen ada perasaan tidak nyaman, mungkin mbaknya boleh minta untuk diberhentikan sesi konseling seperti itu. Mungkin mbaknya boleh perkenalkan diri terlebih dulu. Oke, saya juga namanya Binti, dipanggil Dinda, bisa dipanggil Dinda aja. Oke, jadi panggilnya Dinda aja gitu ya. Oke, kira-kira hari ini kesibukannya lagi ngapain aja nih mbak? Kesibukannya lagi jadi mahasiswa, jadi lagi sibuk kuliah. Lagi sibuk kuliah gitu. Hari ini kira-kira kegiatannya ngapain aja? Hari ini nanti siang itu akan ada mata kuliah dari siang sampai sore. Terus sore sekitar setengah 4 itu lanjut lagi mata kuliah sampai hampir maghrib. Jadi hari ini cukup hektik, cukup sibuk, cukup produktif juga. Cukup padat berarti ya agendanya hari ini full dari pagi sampai sore gitu ya. Oke, mungkin pada sesi konseling hari ini apakah ada yang ingin disampaikan atau diceritakan? Ke hari ini tuh saya datang ke sini karena saya lagi kayak merasa bingung juga, tapi pengen butuh teman untuk didengar juga. Oke, kira-kira lagi merasa bingung terkait apa nih Dinda? Karena beberapa hari ini tuh kan lagi kuliah sibuk, terus sampai rumah pun langsung istirahat di kamar, entah itu saya tidur atau kadang cuma main HP doang. Jadi jarang buat keluar kamar, terus jadinya jarang kalau keluar kamar kan nanti di kamar terus jarang makan gitu. Terus jadinya kayak kurang berinteraksi gitu sama orang-orang di rumah. Oke, jadi permasalahannya akhir-akhir ini mungkin karena Dinda lagi sibuk gitu ya sama perkuliahannya. Mungkin kadang hari-harinya juga hektik gitu ya di kuliah dan ngerjain tugas. Jadi pas pulang ke rumah itu bawaannya pengen di kamar terus gitu untuk istirahat, untuk main HP gitu. Tapi pada akhirnya ada impactnya gitu ya dari perilaku tersebut gitu. Impactnya adalah Dinda jadi jarang untuk interaksi sama keluarganya, jarang buat makan juga. Kira-kira apa nih yang menjadi masalahnya? Apakah Dinda merasa bahwa Dinda jadi kurang gitu kan berinteraksi sama keluarganya, jadi pengen ada sesuatu yang diubah atau bagaimana? Sebenarnya itu saya tipe orang yang kayak suka cerita apa tuh kayak pengen, pokoknya ada orang yang harus tahu saya hari ini ngapain. Saya tuh pengen sukanya gitu. Tapi itu saya nggak begitu suka cerita ke orang rumah, terutama ke orang tua saya. Kayak nggak tahu, saya nggak kayak dari kecil itu nggak pernah kayak nggak pernah cerita yang terbuka gitu sama orang tua. Tapi kadang tuh saya tetap pengen cerita, jadi biasanya cerita cuma kayak garis besarnya aja, kayak ya cukup deh sama orang tua saya tahu ini. Tapi padahal saya tuh pengennya masih cerita secara detail. Tapi karena hari-hari ini jadinya jarang keluar kamar, jadi makin nggak ada suatu hal yang saya ceritakan ke orang tua. Oke, jadi Dinda akhirnya merasa sebetulnya Dinda tuh butuh didengar gitu ya sama orang tua. Tapi mungkin karena dari dulu dari kecil kebiasaannya ada Dinda ini jarang bercerita gitu sama orang tua. Tapi pun kalau misal ada yang diceritakan ya intinya aja gitu ya, jarang untuk menceritakan sebentar itu perasaan apa yang sedang Dinda alami pada hari itu. Oke, jadi kira-kira kenapa ya Dinda ini kurang mau terbuka untuk mengekspresikan perasaan ke orang tua?
kayak kadang saya pengen berbagi gitu loh, kayak kadang kan capek tapi saya pengen ada orang yang dengerin saya, jadinya baru merasa butuh didengarnya itu pas dewasa gini. Tapi dulu kecil itu kayak nggak begitu penting sih buat cerita, tapi semakin kesini tuh kayak pengen didengerin aja gitu, pengen orang tua pengen saya cerita juga aku kayak gitu. Oke, jadi mungkin kebiasaan untuk sulit terbuka ini tuh muncul dari kecil gitu ya. Dimana Dinda ini karena orang tuanya juga kerja dua-duanya, jadi Dinda merasa kalau semisal emang bukan kebiasaan aja gitu ya untuk bisa menyalurkan emosinya gitu atau menyalurkan perasaannya ke orang tua. Tapi pada akhirnya mungkin dewasa ini Dinda merasa bahwa itu menjadi sebuah kebutuhan gitu ya buat Dinda, dimana Dinda kayaknya perlu nih untuk bisa mengekspresikan emosinya atau perasaannya, pengen juga bercerita, pengen berbagi gitu sama orang tua. Oke, kira-kira Dinda ini di rumah berapa bersaudara kalau boleh tahu? Saya dua, saya punya adik perempuan satu. Jadi Dinda ini anak pertama gitu ya. Oke, jadi mungkin sesi konseling pada hari ini kita akan menggunakan teknik self imagery, yang mana di sini Dinda mungkin akan membayangkan situasi di mana Dinda bisa menyampaikan kepada orang tua mungkin ya, kepada orang tua sebenarnya apa sih yang ingin Dinda sampaikan gitu. Mungkin sekarang kamu bisa duduk secara nyaman. Sudah, tarik nafas perlahan, buang, tarik nafas perlahan lagi dan hembuskan perlahan juga. Oke, sekarang fokus pada nafas kamu dan rasakan tubuhmu lebih tenang dan juga rileks. Sekarang bayangkan kamu berada di tempat yang membuatmu merasa aman dan damai. Mungkin bisa di mana saja, bisa di taman, di pantai, ataupun di kamar yang biasanya membuat kamu nyaman. Tempat itu hanya milikmu seorang, tidak ada yang bisa mengganggu siapapun di sana. Sekarang kamu lagi membayangkan dalam situasi di mana dan apa? Saya lagi membayangkan saya ada di kamar, saya duduk di kasur gitu. Oke, sekarang kamu nikmati dulu suasana itu sejenak, rasakan udaranya, rasakan suasana kamar kamu itu biasanya bagaimana, rasakan juga ketenangannya. Sekarang di tempat yang tenang itu, bayangkan orang tua kamu perlahan datang menghampiri kamu. Mereka duduk di hadapan kamu dan kamu bisa melihat jelas wajah mereka dengan jelas itu. Sudah bisa dibayangkan? Sekarang perhatikan perasaan yang muncul saat kamu melihat mereka. Tidak perlu menilai, cukup rasakan saja. Kira-kira perasaan apa yang muncul? Saya merasa senang tapi juga bahagia.
ini? Saya tuh pengen gitu kayak mungkin saya ngeliat teman-teman saya lain yang masih orang tuanya kerja tapi tetap kayak punya ruang bercerita. Aku pengen kayak seperti itu. Ya mungkin bukan apa tapi aku merasanya aku butuh buat saat ini, apalagi sekarang pandemi yang sekarang itu membuat aku capek. Jadi aku pengen pulang ke rumah tuh ada hal yang kayak bisa membuat aku nyaman, bisa membuat aku ngelupain capeknya akademik aku ini. Oke, terima kasih sudah bercerita. Mungkin sekarang bayangkan di hadapan kamu orang tua kamu itu mendengarkan dengan tenang, dengan baik, dengan tatapan yang ramah, tanpa menghakimi seperti itu. Mereka menatapmu dengan lembut. Bayangkan, lalu apa yang kamu rasakan? Saya jadi merasa hilang, terus jadinya kayak pikiran-pikiran yang sama yang saya punya itu jadi hilang, jadi lega, jadi kosong, jadi ngerasa kayak punya tempat untuk pulang, tempat cerita. Mungkin sekarang biarkan perasaan lega itu hadir gitu, dimana tadi kamu sudah bisa menyampaikan dengan baik apa yang selama ini kamu pendam, lalu kamu juga bisa membayangkan bagaimana respon atau reaksi dari orang tua kamu. Sekarang bayangkan kamu mengatakan pada dirimu sendiri, aku berhak didengar, aku berhak mengekspresikan perasaanku. Sekarang simpan perasaan tentang itu dan pengertian ini dalam hati kamu, bahwa kalau kamu bilang, kalau kamu mau untuk bercerita, kalau kamu mau mengekspresikan emosi itu, dan respon dari orang tua kamu ternyata mendengarkan kamu dengan baik, mendengarkan kamu dengan tenang tanpa penghakiman sedikit pun. Kapanpun kamu merasa sulit bicara dengan mereka, kamu bisa kembali ke tempat ini. Kamu bisa kembali membayangkan hal-hal yang sudah kita lakukan tadi. Sekarang, perlahan kamu bisa meninggalkan tempat itu sedikit demi sedikit, sambil membawa rasa lega dan keberanian untuk lebih terbuka. Saat kamu sudah siap, buka matamu dan kembali ke ruangan ini. Oke, sudah. Mungkin sekarang bisa tarik nafas, buang perlahan, tarik nafas lagi, buang perlahan lagi, tarik nafas lagi, buang perlahan lagi. Bagaimana sekarang perasaannya? Sekarang jadinya lega, jadi kayak plong gitu rasanya. Oke, sekarang berarti mungkin agak lebih ringan gitu ya. Setidaknya apa yang sama ini kamu pendam itu sedikitnya bisa tersampaikan gitu. Walaupun mungkin belum semuanya bisa tersampaikan. Tapi nggak apa-apa, ini juga menjadi salah satu proses kecil atau langkah kecil yang sudah bisa kamu lakukan. Kamu lakukan ini dengan berani gitu kan. Sekarang apa yang kamu rasakan setelah latihan tadi? Saya rasakan jadinya saya lebih tenang, jadinya pikiran-pikiran yang nggak sempat saya keluarkan itu kayak udah nggak ada lagi, udah kosong, udah lebih ringan. Oke. Itu langkah awal
semisal pada akhirnya mungkin kamu bisa mencoba dulu gitu ya untuk mau berbicara atau mau terbuka mengekspresikan emosi kamu dengan orang tua kamu, mungkin bisa dengan percakapan kecil terlebih dahulu yang pada akhirnya mungkin itu bisa lambat lalu menjadi sebuah kebiasaan, karena mungkin selama ini kamu terbiasa memendam itu karena memang tidak dibiasakan untuk bisa bercerita, tidak ada ruang untuk kamu dapat bercerita karena memang mungkin tidak ketemu gitu ya waktunya. Jadi kamu bisa mulai dari hal yang ringan dulu gitu untuk mungkin bisa terbuka dengan orang tua kamu. Lalu kalau misal emang pada akhirnya tidak ketemu waktunya untuk bisa berbicara atau menyampaikan perasaan kamu dengan orang tua, kamu bisa mengulangi latihan yang kita lakukan tadi dengan kamu membayangkan suasana yang membuat kamu tenang, suasana yang membuat kamu nyaman, lalu kemudian kamu berusaha untuk relax pada saat itu dan membayangkan orang tua kamu ada di depan kamu saat itu. Mungkin kamu juga bisa menyampaikan apapun yang sedang kamu rasakan, apa yang sedang kamu keluh kesahkan, lalu kamu membayangkan orang tua kamu di sana itu melihat kamu tanpa menghakimi sedikit pun. Mereka mendengarkan kamu dengan tenang, mereka merespon sesuai apa yang kamu inginkan gitu. Jadi mungkin sedikitnya dengan latihan yang kita lakukan tadi, dengan membayangkan bagaimana kamu didengar, bagaimana kamu diterima di keluarga kamu, itu bisa sedikitnya mengurangi rasa atau perasaan yang selama ini memendam di dalam diri kamu seperti itu. Baik, apakah ada lagi yang ingin disampaikan? Sudah saya sampaikan semuanya tadi sampai sekarang, jadinya sudah baik lagi hal yang ingin saya sampaikan. Oke, jadi mungkin bisa disimpulkan terlebih dahulu dengan sesi konsultasi ini. Sesi konseling ini yang tadinya awalnya saya kesini ingin bercerita, ingin berantem atau kenalan, saya mendapatkan hal yang lebih, saya didengar dan juga diberikan ketenangan untuk bisa bercerita, juga diajarkan untuk bagaimana saya mulai terbuka dengan cara yang tadi sudah diajarkan kepada saya ke orang tua. Jadinya saya di sini tadi bisa bercerita dan juga dapat ilmu baru tentang itu saya terapkan ketika di rumah. Oke, terima kasih ya Dinda sudah mau bercerita, sudah mempercayai saya juga untuk menampung segala cerita Dinda pada hari ini. Jangan takut untuk mengekspresikan emosi karena itu salah satu bentuk untuk menyalurkan segala perasaan yang selama ini ada di dalam diri kamu gitu ya. Terima kasih banyak Dinda sudah mau bercerita. Kita tutup sesi konseling pada hari ini. Terima kasih banyak sudah mendengarkan. 21 gak apa-apa.